kamu apakan aku, jadinya begini, rasanya seperti kamu hipnotis aku. Kamu hipnotis aku. Oh. Ini kita di sini terhipnotis loh. Aduh. Tapi kalau ada yang apa beda. tuh? Ada yang beda. Apa yang beda? Lagunya aku kenal. Lagunya kenal. Tapi wajahnya kayak ada yang berubah nih. Wajahnya mah tetep. Operasi, belum operasi ini masih sama aja. Oh ya, wajahnya tetap. Penampilan yang berubah. Penampilannya yang berubah. Penampilan Tapi kasih yang tepuk berubah. tangan dulu dong. Yeay. Kita kali ini jalan-jalan ya kan, pastinya masih di Polling Podcast keliling. Dan kali ini bersama teman saya Indah Dewi Kak Pertiwi. Indah Dewi Pertiwi. Kalau dulu kita biasanya ngelihat lagu itu lompat-lompatan ya kan, pakai baju seksi. Parkur Eke dulu. Digendong sisingaan. Ya kan lagu itu kan loncat dari pulau ke pulau gitu. Wih, dengan kostum yang wah unik banget waktu itu. Wah. Sekarang ini sudah Alhamdulillah. Alhamdulillah. DP apa kabar sih? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik. Kakak gimana apa kabar? Ya gini-gini aja. Baik, harus sehat ya, Covid bos. Iya sekarang ya. dong, betul. Nah, 2 tahun hijrah. Kita pengen flashback ke belakang waktu itu. Masih inget gak sih momen hijrahnya tuh waktu ngalamin apa? Aduh. Karena dia nungguin kagak datang tuh momen. Makanya, padahal pengen buat hijrah tapi nggak datang-datang. Nah ini kali Dia dapat nggak inspirasi datang-datang. gitu. Betul. Jadi momen itu kan alhamdulillah Allah kasih rezeki yang luar biasa sekalian di 2018 di bulan April tanggal 6. Itu tiba-tiba itu kan gak lama kita bisa ketemu juga dong. Iya, Februari makanya. habis dari Bali. Habis dari dan Bali. Kakak inget gak aku pakai baju kayak gimana? Pakai baju Baju gimana, lagunya juga masih disco-discoan Disco juga kan, terus jogetan. cinta itu apa tapi disco. Iya. Terus Jadi, apa momennya waktu itu? Tiba-tiba apa? tiba-tiba. Jadi kan aku memang dari 2016 udah mulai kajian-kajian kan. Gak tau memang qadarullah ya, semua takdir Allah. Banyak teman-teman baru yang notabene itu mereka hijrah dan udah sering kajian. Terus nggak tahu lihat sosok seorang Indah itu kayak ya udah ajakin aja nih anak, ajakin gitu kan. Aku diajakin lah sama teman-teman yang awalnya aku males-malesan terus akhirnya kecanduan dan akhirnya nyari sendiri gitu loh. Dalam satu titik aku tuh kayak bilang sama temen aku, ih kenapa ya aku tuh kayak maksudnya gini, secara duniawi alhamdulillah Allah kasih rezeki, Allah kasih makan buat aku Amin. gitu kan. Ketika aku pengen apa alhamdulillah dikasih sama Allah. Tapi nggak tahu gimana tiap sore itu aku ngerasa kayak kok gelisah ya, kok sedih ya. Ada apa nih, ada sesuatu apa nih gitu kan. Waktu itu notabene Gelisah nggak tenang, nggak bayar utang, pada nggak punya utang. gitu, nggak tahu ngerti kan. Iya kan? Berasa kayak dikejar-kejar rentenir gitu. Kalau belum dia kan bayar gelisahnya kontrakan. gelisah karena belum bayar kontrakan. Cicilan belum dibayar, gelisah jadinya. Ini gelisahnya kenapa? Nggak tahu gitu. Nggak tahu, kayak was-was aja. Itu kan menurut aku kayak itu adalah Allah yang nurunin itu kan, meniupkan oh ini perasaan yang jadinya was-was kan. Karena satu mungkin aku ya gak deket sama yang pencipta aku ya kan, terus sholat juga jarang, terus bawaannya tuh kayak gampang emosi dan segala macam gitu loh. Pokoknya nggak tenang deh. Kayak aku mikir kenapa ya ini ya, terus cerita ke temenku, ya udah deh coba aja untuk ketemu sama Ustadz gitu kan, private, coba tanya langsung, dengar kajiannya ya kan. Alhamdulillah qadarullah hari Rabu itu aku ketemu sama salah satu ustadz dan ngobrolin tentang yang namanya surga neraka sakaratul maut. Aduh, Aduh, itu ngeri banget tuh udah omongan berat kayak gitu banget tuh. kan. Itu kalau zaman dulu sekolah tuh jerit malam ya. Jerit. Oh jurit ya? Jurit. Oh jurit malam. Jurit malam mak lu. Iya, sampai nangis-nangis tuh. Karena gue kayaknya frigid ya. Jadi yang lainnya nangis-nangis gue cuman, hah? Apa sih? Apa sih nih orang gitu ya? Ini emang belum kena hidayah dia. Tapi dia ngomongnya menyentuh kalbu kamu banget. Bener, nggak tahu gimana nyentuh hati banget gitu loh. Karena waktu itu aku memang nyari kan. Beda orang yang disuruh sama yang memang kita nyari. Gitu. Ketika aku nyari tuh, terus Ustadz ngomong gitu kan, katanya aduh pokoknya berat banget, sakaratul mautnya sakit, siksa kubur sakit, katanya gitu kan. Aduh. Ngeri banget Jadi, ya. Ustadz siapa sih, boleh dikasih tahu nggak Iya, sih? iya. Jadi aku nggak bisa kasih tahu namanya siapa. Cuma memang Ustadz itu tuh ya memang ya nggak tahu ya, itu udah takdir dari Allah ya. Ketika memang aku nyari dan Ustadznya dipertemukan sama Ustadz itu ya. Oh, ini Ustadznya don't to nggak mau. bukan Nggak Ustadz, mau pamer bukan ya. Ustadz infotainment, bukan. Iya, jadi alhamdulillah Ustadz juga bisa meluangkan waktu ya. Yang aku tahu tuh ya itu semua adalah kehendak Allah, yang dimana aku memang dikasih kesempatan sama Allah untuk mendengar nih
dah dengerin nih bahwa kita tuh hidup di dunia tuh ya nggak mungkin selamanya, paling lama paling banter berapa tahun, berapa puluh sih, 70 Ya Jadi tahun kamu gitu pulang dari ustadz itu terus kepikiran langsung cari tahu lebih banyak lagi. Langsung berhijab atau masih mencari-cari tahu? masih nyari tahu, masih nanya-nanya sama temanku. Aku sampai nanya gini, emang bener ya kalau perempuan itu harus pakai hijab ketika balik gitu kan, nanya kayak gitu. Terus aku kan berpikirnya bahwa ya udah pakai hijab tuh nanti aja ketika kita udah baik gitu kan, kita udah nggak main ini Udah main siap ini gitu ya. kan, udah siap gitu loh. Ketika udah nanti punya suami dan punya anak, pikirku kan seperti itu. Tapi ya ustadznya bilang, ya emang kamu yakin besok kamu masih hidup? Nah itu loh. Ya Aduh, Allah, aduh. itu abis, gong banget abis ya. syuting podcast ini kita nggak tahu pulang Tia. Coy, lu jangan gitu dong, Al. Wah, Al, bener-bener nih. Gitu kan. Jadi kalau udah ngomongin kayak gitu kan udah serem ya. Udah gitu kan Banget. banyak teman-teman yang masih muda juga ya tiba-tiba udah meninggal aja gitu. Tapi pembelaan gua setuju nggak sih kalau misalnya gini, udahlah, yang penting lu benerin dulu sholat lo. Itu kan banyak yang ngomong begitu. Yang penting 5 waktu dulu deh. Tadinya aku berpikir seperti itu, ternyata ketika kita pakai hijab semua itu akan Otomatis. terbenahi dengan sendirinya. Karena istilahnya awalnya kita, ya ampun aku malu sama hijab aku, masa aku nggak sholat gitu loh. Kalau nggak pakai hijab tuh kayak ya udahlah nanti aja gitu kan. Justru Karena jadi trigger ya. jadi trigger gitu. Jadi acuan kita untuk mau membenahi diri, walaupun kita yang namanya manusia nggak ada yang sempurna kan. Pasti salah-salah mulu gitu. Gimana nih setelah berhijab merasakan, tadi kan katanya gelisah kan, maksudnya ngerasa ada sesuatu yang kayaknya Apa sih "Aduh, gitu, apa nggak sih?" ngerti gitu kan. Kayak utang nggak punya, terus nggak ngapa-ngapain juga, nggak bikin salah sama orang, tapi kok gelisah gitu. Iya sering banget. Setelah berhijab gimana? Aku ngerasa kayak feel tenang sih, walaupun memang masalah itu kan pasti selalu ada ya, namanya Cobaan hidup ujian ya. kan gitu. Cuman lebih bisa diatasin sih, maksudnya lebih bisa yang kayak, yuk ketika aku ada masalah, yuk duduk sholat. Kalau misalnya sebelum pakai hijab tuh kayak, panas mulu maunya. Oh, Siapa senggol- yang bikin senggol masalah gue? bacok. Senggol bacok, Oh. selesai deh gitu. Jadi begitu Iya kan? begitu pakai hijab, orang-orang di sekitar, orang terdekat iya. ngomongnya gimana? Lebih yang kayak yakin kayak gitu kan. Sedangkan kan waktu itu aku ada ini kan, ada kontrak sama dua tempat kafe kan, yang notabene udah pasti nggak mungkin pakai hijab ya. Cuman ya udah qadarullah, Allah mudahin, yang satu harus bayar penalti, yang satu lagi aku tetap bisa perform tapi pakai ciput gitu loh. Oh. Uang yang dari klub satu itu dialokasikan untuk si klub yang memang minta penalti. Nah, ini ngomongin tentang karir. Ada konsekuensinya pasti ya, kan. banyak orang yang ngomong, apalagi di dunia entertainment ya, dengan berhijab itu konsekuensinya adalah, ya banyak banget nih, lo nggak bakalan dapet job kayak dulu lagi deh. Istilahnya, dulu yakin lo pakai hijab karena nanti konsekuensinya lo bakalan kehilangan banyak job lo, terus lo pamor lo jadi turun. Karena IDP kan sempet jadi istilahnya nih, sempet jadi Salah artis satu bayaran ikon lah. termahal waktu itu, ikon yang ngehits banget, Penghargaan, berderet-deret tuh di tembok, penghargaannya banyak Iya. banget. Nah Gitu. itu Dan sempat kerja ada kerasnya luar biasa, ya kan? betul, pencapaian penjualan albumnya juga sempat tinggi banget gitu. Iya. Nah. Itu gimana melepaskan semuanya itu? Emang ini sih itu yang tadinya membuat aku kepikiran banget, yang kayak maju mundur kan pakai kerudung. Tapi ketika Cantik Allah nggak maju mundurnya? cantik. Syahrini dong. Nggak tahu kan, tapi ketika Allah kasih ya rezeki itu, hidayah itu, ya udah jalan aja dengan sendirinya, dan konsekuensi itu ya udah terobos aja, karena udah langsung berpikirnya gini, maut, jodoh, ya kan, kematian, pokoknya semuanya itu tuh rezeki itu datangnya dari Allah. Jadi ya udah, menurut aku ya hidayah ini kan sebuah rezeki yang luar biasa buat aku. Udah nggak kepikiran dan jalan aja dengan sendirinya, dan tiba-tiba aja Allah kasih rezeki yang nggak disangka-sangka. Itu berasa banget di aku. Tapi kan ada transisinya, ada cobaan-cobaan nih. Ada. Masa-masa yang Ada. gue biasa dapat duit sekian. Ada. Jangankan duit, gue biasa Manggung keliling dunia. Enggak dong. Iya dong. Emang dia Britney Spears keliling dunia. Lah, iya siapa tahu aja kan. Iya, tapi enakan manggungnya di dunia dan akhirat ya. Amin. Ya Allah, berat ya. Tumben nih Aldi semenjak nikah. Lebih wise ya. Lebih wise ya. banget ya. Iya, tapi kan maksudnya gini, perempuan biasa pakai baju seksi, ya kan, sepatu-sepatu bagus-bagus. Itu dikemanain jadinya? Kalau untuk baju-baju yang perform lama itu ada yang beberapa aku garage sale gitu-gitu kan. Terus sisanya tuh kayak kasih. Tapi kan ada rasa berat gitu loh. Ada, awalnya ada. Cuman ya udahlah, pikir metong juga kagak bisa dibawa. Udahlah jalanin aja gitu Iya, kan. Keluarin sepatu aja. harga 50 juta yang dibikin special edition untuk Kok lu IDP. tahu sih?
Iya kan tadi nyontek dulu Nyontek di dulu ya. infotainment. Terus pekerjaan-pekerjaan gitu itu kan salah satu bentuk cobaan ketika orang hijrah sebenarnya. Itu berat banget sih buat aku karena kan waktu sebelumnya juga sempat kita kerja bareng juga kan Kak, dan itu memang aku lagi jalanin off air dan itu salah satu pemasukan besar buat aku. Tapi ya udah, Bismillah ya Allah, semoga Allah kasih rezeki di tempat lain yang nggak disangka-sangka. Memang ketika 2 bulan itu benar-benar aku off dan aku nggak dapat kerjaan, pokoknya benar-benar di rumah doang. Aku benar-benar mulai menipis dong uang. Stres, aduh ini Nggak gimana? bilang sih. Terus Iya, mau ya, ngapain? tahu bilang ya, ngasih nomor rekening Ega aja ya, Bo, harusnya. Ya. Enggak, pertanyaannya mau ngapain? Makanya dia mau Bilang bilang aja nanti rekening aku. kita nangis bareng. Gue gak butuh nangis bareng, gue butuh duit. Nah, ini berarti kan ada masa yang istilahnya yang tadinya off air kenceng banget, terus jadi langsung ya drastis menurun. Nah, tadi kan sempat Indah juga bilang ada aja rezeki yang lain. ada Nah, aja. berarti selain entertainment, which is yang sekarang ya apalagi di masa seperti sekarang ya, semuanya sih nggak cuma IDP, kayaknya semuanya juga merasakan drastis. Ini apa rezeki yang menurut Indah nih, wah, ini ternyata gue dengan berhijab dikasih peluang lain nih. Apa dengan nih dengar-dengar udah mulai mendesain baju-baju. Tadi tebak-tebak buah manggis loh. Ini Iya. berapa harga bajunya? Kita tadi nebak harganya fantastis, nggak taunya masih affordable banget loh. Murah banget. Jadi IDP ada 2 brand sekarang. Ada 2 brand ya. Momennya untuk fokus ke fashion waktu itu apa? Jadi cerita gini, karena kan aku kan lagi hijrah juga kan, lagi suka banget dengan baju-baju yang ya kayak gini gitu loh. Ya udah aku di situ akhirnya berpikir bahwa ya udah aku jualan aja gitu kan, jualan baju aja karena aku juga suka fashion. Akhirnya aku kerja sama desainer, tolong dong buatin baju, nanti aku cari bahan, cari penjahit, ya udah jadilah si baju itu. Terus aku kasih nama Tajmil. Alhamdulillah waktu pas tahun ini 2020 Februari aku udah launching. Nah, terus kepikiran lagi karena Covid. Kita kan Covid bener-bener save money banget ya. Maksudnya orang keluar uang juga beli harga sejuta ke atas tuh agak-agak susah. Jadi daripada aku kasih diskon terus-terusan si Tajmil, mendingan aku bikin second brand, nah si Ajmal ini. Nah ini tuh harganya di bawah 500.000 asli, dapat atas bawah. Untung. Untungnya dikit banget tapi aku main quantity. Jadi ngikut kayak kalau misalnya dia beli banyak, nah aku dapat untungnya lumayan gitu. Oh, ini Ajma ini mau di launchingnya kapan? Insya Allah di Januari, insya Allah. Oh. Wow. Dan Kita udah kalau sneak peek misal- duluan iya ya. dong, kalau Nih, kalau kita misalnya mau tampilin. lihat brand yang pertama ya tadi apa Tajmil ya. Tajmil, ini dia. Yeah. Itu Tajmil yang udah Iya, di iya, launching iya. di Betul. bulan Di bulan Februari 2020. Iya. Nah, yang nanti nih bulan Januari 2021 kita kasih sneak peeknya. Iya. Ini dia nih. Enak ya kalau punya editor ya. Enggak, Ngerti kita kan punya tiba-tiba udah editor. gampang kan. Iya. Gue juga pengen ikutan dong. Shring. Iya. Ntar mau dong editornya ya, kasih ya. Cih, Betul. betul. Mencoba sesuatu yang baru, Yes. ya kan? Nggak belajarnya otodidak juga, walaupun kerjasama sama desainer, tapi kan turun langsung juga, Turun ya langsung kan? banget. Iya. Sejauh apa risetnya sampai waktu itu bisa launching? Aduh asli deh, aku yang bener-bener nyari penjahit sampai apruk-aprukan kalau bahasa Sundanya ya, sampai ke gang-gang, ke Tangerang, kemana-mana cari tukang jahit. Akhirnya alhamdulillah dapat di Bandung. Terus nyari bahan dari mulai Majestic, Cipadu dan segala macam aku cari gitu loh. Dan alhamdulillah ada lagi temu kan, cari Tapi bahan. ke Cipadu kan pasar ya, nggak risih Pasar. apa? Turun sendiri. Turun sendiri asli, aku bener-bener turun karena aku pengen bener-bener ngerasain nih kayak gini loh kerasnya hidup gitu kan, kerasnya nyari kerjaan tuh kayak gini, supaya aku bisa menghargai si brand aku kayak gitu. Mungkin nyuruh bisa, tapi aku pengen bener-bener in charge gitu loh. Biar ada segala personal Totalitas touch-nya. ya. effortnya kan. So far gimana Tajmil ini? Alhamdulillah Udah berapa kali season ngeluarin? kita tuh baru keluarin tuh ada 6 desain. Sebetulnya ada 3 desain lagi. Ini sekarang lagi dijahit kan. Kebetulan karena kita kehalang Covid, ya kan.
jadinya aku ya udah tahan dulu kan. Awal keluar setelah launching itu bagus banget penjualannya, alhamdulillah bagus banget. Tapi ketika COVID Cobaan hidup langsung lagi. cobain hidup lagi, gue bilang ujian lagi ini, cuman ya udahlah aku nikmatin aja gitu kan, karena rezeki ada aja dari yang Tetap tidak optimis ya. disangka-sangka. Tapi kan katanya Allah itu memberikan cobaan itu sesuai untuk Kemampuan. mengetes keimanan seseorang, Bener. ya kan? Ada satu momen gak sih lo tiba-tiba dikasih cobaan begitu berat terus lo bilang, gila gue tuh udah hijrah, masa lo masih ngasih gue cobaan gitu gak sih? Pernah begitu ya kan. Pernah? Pernah begitu, maksudnya kayak ya Allah kok kayak susah banget gitu kan, maksudnya di kerjaan ya, atau enggak dulu di pasangan kayak gitu kan, gue kayaknya udah hijrah tapi kok gini-gini aja ya, maksudnya nggak ada pergerakan kayak gimana gitu kan. Tapi ya Kan gue udah jalannya berdoa waktu. sedemikian rupa, udah menaati apa yang lo mau. Yes, pernah begitu. Pernah Begitu banget. Tapi ya Allah itu ya lihat kita sesabar apa sih ini anak gitu kan, hijrahnya. Terus niatnya hijrah karena siapa nih, karena manusia apa karena Allah, kan dilihat juga kan. Gitu. Cuman udah. Tapi kan itu karena ada cobaan untuk naik kelas kan istilahnya. Biasanya. Ujian naik kelas lewat. Nah ini seperti sekarang nih, walaupun mungkin Neling ya, netizen keliling di sini udah kangen sama IDP. Jangan salah, udah ngeluarin juga nih single Betul. baru. Kemarin sempat ngeluarin single baru. Sempat keluarin single baru sama Pak Dose. Gitu. Udah ada berapa single nih? Totalnya Yang setelah hijrah. baru satu single ini sih. Baru satu single. Baru single. Ini dong bocorin, udah ini kan, udah kan. rilis. Dan ujiannya adalah ketika rilis single ini bulan Februari juga kan. Abis itu COVID, Cin. Iya makanya. Tapi kan dulu kan yang video klipnya berapa M, gitu kan, yang grande, ya kan? Sekarang ada penyesuaian. Nerimanya gimana? Ya Kan udah. diginiin kan jadi Jadi beda gimana banget kan, gitu. bener. Ya udah, apapun itu kan namanya kehidupan ya, maksudnya nggak akan begitu terus ya, semua itu kan berputar. Itu jalannya ikutin aja, kalau kata Allah harus A ya A, harus B ya B, C ya C gitu loh. Ya kita hidup ngikutin skenario dari Allah aja gitu loh. Cuman kita di sini kenapa sih mulai belajar agama dan segala macam, supaya kita bisa menyadarkan hati kita, ya kan, menerima setiap apa yang Allah kasih, kayak gitu aja, biar lebih slow aja gitu loh hidup tuh, nggak usah dibawa beban, aduh aku kok gini banget sekarang, kayak gitu. Tuh gitu dengerin Gitu sih, tuh. jadi lebih legowo aja sih Kak, meskipun namanya manusia ya suka ada emosi, ego dan segala macam, tapi ketika ngerti oh iya ya hidup dia udah cuma segini aja, ntar besok juga berubah lagi, kita nggak tahu kan yang tiba-tiba Allah kasih. Kayak gitu Tuh sih. Al. Tuh apa kan. jadi gue sih? Ya gue cuma bilang doang tuh Al. Tuh, Al. Iya. Gitu aja sih. Gitu. Tuh, lu juga tuh. Iya tuh. Oh. Ini dong dengerin lagi dong Apa lagunya? Oke, silahkan. Refnya Judulnya dong, apa? refnya. Kusambut cintamu. Sambut cintamu. Jadi Kak ini tuh ya by the Ada way, ceritanya gak sih? ada ceritanya. Yang nyiptain tadi? Padose. Dose. Liriknya juga. Liriknya juga semua Padose. Nah jadi ini tuh kisah tentang kayak gini, kayak aku tuh kan dulu biasanya kalau misalnya lagu-lagu tuh tentang cinta yang sakit hati, disakitin, Baru aku tahu cinta itu apa. Mirip kan kayak teman duetnya? Enggak. Narji. Bukan Najib, siapa? Tadi Sendoro, gimana? Mungkinkah ini ya namanya gejala Ini cinta? versi Narjinya. Versi Narjinya. Iya ampun, sebelum ada MRT baru aku tahu itu syutingnya udah di situ ya. Iya. Ya kan Iya. depan Bahasa Indonesia Bahasa kan Indonesia. gitu kan. Cocok. Jadi Cocok. lagu itu Kusambut Cinta. Kesambut cintamu. Heeh. Jadi tentang kisah kayak ya udah deh, aku sekarang liriknya maunya tentang cinta yang bener-bener aku tuh disambut cinta yang baru gitu loh. Nggak yang disakitin terus gitu loh. It's enough buat gue gitu kan. Kadang-kadang lagu tuh kan karena kita nyanyiin pakai hati ya, jadi suka kebawa ke kehidupan. Oh iya, karena kan ucapan doa Ucapannya ya. doa. Iya, betul. Iya kan, kalau kita rekaman terus nggak pakai soul gitu kan, nggak pakai perasaan kan, aduh nggak ada rasanya gitu ya. Jadinya harus pakai perasaan, otomatis akan ya suka kebawa ke kehidupan. Betul. Jadi sugesti ya. Sugesti ya kan. Akhirnya aku bilang, yaudah deh kesambut cintamu gitu. Jadi menyambut cinta yang baru ya kan. Yang aku pikir cinta tuh udah nggak ada, tapi ternyata masih ada. Oh. Ini gue pengen nanya tapi takutnya dia nggak mau jawab loh. Apa sih? Nyanyi dulu deh. Oke. nyanyi dulu. Kini datang cinta lain menyentuh hatiku, menghidupkan rasa yang telah lama mati. Kamu datang dengan cinta, sembuhkan lukaku ini, luluhkan hatiku.
ku sambut cintamu sayang. Aduh. Jadi sayangnya buat siapa? Iya dong. Buat siapa kita sih? mau nanya agak deg-degan ya sebenarnya Iya ya. nih. Ini off the record ya. Jadi IDP ini awal mau nyanyiin lagu ini deg-degan. Nah, kita Kan, langsung. karena dia membayangkan sayangnya yang terjadi pada saat lagu itu. Nah, Apakah pertanyaannya. sayang yang terjadi pada lagu itu sama dengan sayang yang sekarang? Nah, itu dia pertanyaannya. Mau dijawab atau skip? Masih rahasia kayaknya ya. Ada. Oke, gini Ada. aja kita ganti pertanyaannya. Apa? Hijrah itu pastinya kan dalam sholatnya, dalam ibadahnya ada doa yang dipanjatkan. Betul. Ya kan? Boleh tahu Siapakah nggak nama doa-doanya doa apa aja? Kirain. Nggak boleh. Nggak boleh ya. Doanya apa aja? Kan bisa buat ditunjukkan ini kan, maksudnya secara karir kan maunya menjadi seperti Yes, apa. betul. Apapun itulah buat keluarga atau apapun gitu. Doanya pastinya banyak hal ya untuk kehidupan pribadi dan juga keluarga. Kepengen menjadi sosok manusia yang maksudnya ya ketika berbuat salah selalu ada yang mengingatkan, terus dikumpulkan dengan orang-orang yang baik supaya aku juga bisa kebawa baik gitu kan. Terus juga dikasih keluarga yang selalu sayang, saling support, saling menyayangi, saling mendoakan, dan juga pastinya untuk kehidupan pribadi aku. Gitu. Tuh dia tuh sebenarnya tuh pengen ditanya, Enggak tapi lah. kalau ditanya begitu sih. Enggak lah. Ini memang lagi fokus berhijrah. Betul. Lagi sesuai dengan lagunya kan. Ucapan itu kan doa. Jadi Iya. sengaja lagunya seperti ini supaya dapat jodohnya juga sesuai dengan lagu yang Betul. dinyanyiin. Sayang. Saya Nanti kasih tahu ya kalau sayangnya udah ada ya. Boleh dong. Nah, banyak sekali wanita-wanita muda yang pengen hijrah tapi masih ragu-ragu. Yes. Coba Kasih. dikasih ini dong, Nggak usah diyakinkan jauh-jauh dong. nih ke depannya aja nih Iya samping. Jadi sebetulnya tuh gimana ya, karena hidayah itu kan kita nggak pernah tahu ya, itu kan datang dari Allah. Cuman emang kita nggak pernah bisa yang namanya diem nunggu bola ya kan, tapi kita ngejar bola setidaknya meskipun kita kayak belum pakai hijab, ikut kajian aja gitu loh. Kayak waktu itu juga aku ikut kajian sebelum aku pakai hijab. Ya udah, nanti dengan sendirinya itu kan namanya kita kan satu sinergi ya, lama-lama kan kita kebawa ke blending gitu loh. Akhirnya ya udah, Allah juga tahu kan usaha kita sampai segimana, dan Allah tahu hati kita. Ya insya Allah ketika saat itu kita benar-benar yakin, ya Allah aku pengen banget hijrah, pengen banget dapat kayak gini, kayak gini gitu. Tiba-tiba nanti Allah kasih hidayah, ya udah langsung kita ambil. Dan jangan sampai ketika Allah kasih hidayah buat kita, ntar aja. Nah itu nauzubillah jalik, takutnya kita nggak akan dikasih lagi hidayah sama Allah. Betul. Innalillahi. Gitu aja sih. Dia ikut kajian yang pakai demo sih. Tuh. Kajiannya ini Lu di tiap dapur. kajian demo. Kajian demo demo, masak. yang lu injek nasi kotaknya. Gitu kelakuannya emang. Lumayan sama amplop. Amplopnya lumayan cuy. Setelah ini ada fashion ya kan, band fashion. Ya. Terus Single udah keluar. single udah keluar. Terus kalau ditanya IDP 5 tahun ke depan akan seperti apa? Pencapaian apa lagi nih yang lagi dikejar? Karena kan ini kan pakai target nih dulunya. Pakai target dulu, pakai target. Pokoknya tahun ini harus ini achieve. Kalau sekarang tuh ya lebih nggak ngoyo kayak dulu. Lebih sekarang fokus, aku lagi ada bisnis si Ajmal sama si Tajmil ini, udah fokus itu aja. Paling ya nanti launching nih bulan Januari ya kan. Terus pencapaiannya lebih target nih satu bulan tuh harus jual berapa pieces kayak gitu Berapa aja. sih targetnya? Targetnya sih sebenarnya kayak pengennya tuh per bulan tuh kayak sampai ratusan ya. Hanya memang kan itu kan butuh waktu dan proses, dan juga harus branding terus kan. Nah, qadarullah ada Covid ini kan otomatis kita lagi tahan-tahan dulu, yang pada akhirnya ya udahlah, ini kan semua udah memang ketentuan Allah. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan aku bisa fokus lagi ikutan fashion show kayak gitu, IFW, JFW belum lah, kayak FEM rencananya di Makassar kayak gitu gitulah sekarang gitu loh. Itu pencapaian aku ya, mudah-mudahan di 5 tahun ke depan si Ajmal nih udah punya butik, udah Amin. istilahnya udah per kota ada butiknya. Amin. Ya kan, terus udah gitu disukain sama para ibu-ibu hijaber atau enggak anak-anak muda hijabers kayak gitu-gitu. Betul. Amin. Gitu Berarti sih. Mau ide boleh ide? Apa? Kan lagu-lagu lamanya kan sayang kalau nggak dibawain. Yes. Bikinlah versi gambus. cintain, bukan ya, itu maaf. Jadi cintain di sini. ini. Baru aku tahu geblang cinta itu geblang gitu. Nanti di tengah-tengah lagu ada Silakan. ayat-ayat yang dipotong.
Bagus itu laku loh, minimal ya bulan puasa jalan lah. Bapak coba ngomong sama produsernya dulu, gimana? Mohon izin. Kan mubazir loh, sempat kepikiran gak sih ada semua hits yang udah pernah dibawain? Iya, ini sampai ada pencapaian penjualan album terindah loh. Kan nggak mungkin dibawain dalam format yang disco kan? Nggak mungkin. Iya kan? Enggak sih. Kalau off air dibawainnya formatnya gimana? Formatnya tergantung request, tapi lebih ke nggak ngedance aja akunya gitu loh. Terus dan aku tetap pakai hijab. Alhamdulillah sekarang gathering masih bisa aku ya, kecuali kafe-kafe udah nggak bisa. Nah kalau misalnya mereka request karena event, ada anniversary ya kan satu perusahaan, mereka maunya lagunya yang upbeat, ya udah aku kasih Ibarat Koto Cita itu apa yang remix gitu loh kan. Ya tetap, tapi akunya nggak yang petakilan yang goyang sana goyang sini gitu loh, walaupun dikit-dikit tetap ada ya naluri ya Bo gitu loh. Tapi ya tetap masih bisa ditahan ya gitu aja sih sebenarnya. Tapi kalau untuk regenerasi kayaknya belum ada yang kayak IDP loh. Belum Ada loh. Karena dulu itu kan yang istilahnya untuk seperti IDP ini kan hanya dua sih, Agnes dan IDP saat itu kan. Nah sekarang nih belum ada lagi nih yang bisa menggantikan. Iya, udahlah. Apa tuh? Balik lagi lah. Ini gimana sih Bapak? Kan belum ada penggantinya. Terus maksudnya Ya udah kita aja yang gantiin. Oh kita. Bajunya kekecilan. Bajunya Gak muat ya size-nya ya gitu. Tapi kayak by the way ini insya Allah bentar lagi aku juga ngeluarin single ya. Dan single ini juga yang kedua berarti? Yang kedua setelah si Ku Sambut Cintamu. Nah ini lagunya tuh agak lumayan ngebeat, tapi gak ngebeat kayak hipnotis aku gitu ya, gerak ke badanmu. Cuman agak lumayan upbeat, yang ya medium beat ya. Terus ada ngedance sedikit nanti. Bocorin dikit dong, bocorin dikit yang nyiptain siapa? Ada, jadi yang ngebocorin kok yang ngebocorin yang nyiptain itu ex manajerku gitu. Dia udah buatin lagu buat aku. Nah ini kita tinggal rekaman sih, dan dia udah tahu kan aku tipenya suka yang kayak gimana, makanya dibuatkan lagi lah si lagu yang upbeat gitu. Mudah-mudahan ya. Gitu. Kalau pandemi tuh ngisinya dengan kegiatan yang positif. Emang kenapa? Gitu loh. Emang biasanya ngisi apa sih? biasanya ngelamun, jangan ngelamun gitu. Gibah tuh nggak boleh. Nggak boleh, apalagi sampai nyebar gosip, nyebar fitnah, itu nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Hati-hati nanti pertanggungjawaban di akhirat loh. Waduh. Berat. Mendingan nih, ini pandemik begini, walaupun di rumah aja, keluarkanlah tuh ide-ide kreatif. Ya better, lebih baik mengeluarkan ide kreatif daripada bergibah, daripada menyebarkan gosip atau hoax apapun itu kan. Betul. Sebenarnya sayang aja sama orang yang nyebarin itu, pelakunya sih. Iya. Lebih disayang. Semoga dia menjadi inspirasi untuk dibuatkan sinema pintu tobat ya. Kena azab nantinya. Terakhir ya kan. Nah, coba kasih referensi bacaan apa aja atau tontonan apa aja buat orang-orang yang pengen hijrah. Nggak apa-apa, kasih referensi langkah aja. Maksudnya referensinya mungkin dari, kalau tadi kan di awal sudah bilang ikut kajian, tapi kan sekarang kayaknya ikut kajian lagi nggak mungkin nih. Terus kemana nih kira-kira nih? Mungkin buat nonton YouTube apa channelnya juga nggak apa-apa, sebutin aja. Boleh. Jadi kan menyebarkan kebaikan. Ya Bismillah. Jadi kalau misalnya sekarang karena memang lagi nggak ada kajian langsung ke sana ya kan. Banyak banget sekarang kajian-kajian online yang insya Allah tuh setiap hari ada di jam, pokoknya pada subuh jam 5:30. Masih itu tidur abis salat subuh coba diusahakan untuk kayak kuatin Kak. Itu kan buat temen-temen ya, kakak-kakak dia yang mau hijrah. Oh iya. Jadi ya udah jam 5:30 itu start kajian Ustadz Nuzul. Itu sekitar 1 jam lah. Pokoknya abis itu bisa suruh kan, terus tidur lagi. Nah itu insya Allah sih analogi banget, dapet banget. Insya Allah itu bisa kayak nguatin iman kita. Apalagi kalau pagi abis subuh kan, otaknya kan lagi cerah-cerahnya, masih bersih. Itu terus kalau enggak siang dikit ada lagi kajian Ustadz Syafiq Riza Basalama. Pokoknya banyak banget Ustadz Firanda. Pokoknya banyak banget. Pokoknya Ustadz tuh bagus-bagus. Tergantung kitanya cocok yang mana, itu aja sih. Gitu ya. Buat teman-teman yang memang mau itu ya coba aja cari-cari di YouTube tuh banyak banget sekarang kajian yang insya Allah itu bisa ngebantu kita sih untuk nguatin kita kalau kita mau hijrah, atau enggak kita kayak sebenarnya kalau kita baca Al-Quran terus baca tafsirnya itu kalau kita benar-benar ya Allah mudahkan saya untuk bisa baca Al-Quran ini dan saya mengerti dengan tafsir yang saya baca nanti.
nggak ngerti gimana ya, tiba-tiba Allah kasih aja. Gitu loh, tiba-tiba kok paham ya, kok menyentuh banget ya ini kata-katanya, kok maksudnya bukan kata-katanya, apa kalimat-kalimat Allah yang Allah sampaikan, kok kebayang-bayang terus ya mudah-mudahan itu menjadi sabab mendapatkan hidayah. Jadi kalau baca dia resapi juga. Iya tuh, kalau pagi-pagi masih cerah itu yang di stalking Ustadz, bukan mantan, bukan. Enggak, udah di blok. Kakak suka masih ini mantan? Enggak. Wih, saya cinta sekali sama istri saya. Beda emangnya. Beda, ya udah abis ini kita sholat tobat yuk. Yuk bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Thank you banget loh ini IDP. Oke, sama-sama. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua. Amin, dan mudah-mudahan insyaallah. sukses buat persiapan dari single Ajmal. kedua, lalu juga untuk Tajmil dan juga Ajmal. Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya sukses juga dan mendapatkan Dan kalau mau hidayah. hijrah aja nggak apa-apa ya. Semoga dengan kita menularkan kebaikan, semuanya juga dapat kebaikan tersebut. Amin ya Allah. Iya, baiklah Terima kasih ya. Kalau gitu ketemu lagi di ngobrol-ngobrol berikutnya. Iya, kenapa ini jadi begini pace-nya ya? Iya, Karena kenapa ya? udah mau nangis ya. Sampai Kenapa mau ketemu nangis lagi ya? di polling Podcast keliling. keliling. Nah.